gitu Pak. Pak. Karena di sini ada beberapa teman-teman juga yang dari luar kota ya, jadi supaya tahu Lumajang itu otentiknya apa. Karena apa itu identik dengan dari mana? Apa itu identik dengan dari mana? Nah, Vini tidak akan bisa merumuskan dengan tepat kalau menuju Jakarta itu harus lewat mana yang paling cocok buat Vini. Kalau Vini nggak tahu Vini dari mana, oke? Kalau dari Palembang ke Jakarta lewat Merak, jangan lewat Tol Gresik. Itu maksain namanya. Bahkan ada dia yang memberitahu aku, Isdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'am, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, tunjukilah aku ke jalan yang nikmat. An'amta alaihim. Itu terjemahannya ya, kalau kamu, tapi ini bukan untuk umum ya. Kalau kamu dari, tapi nanti aku disalahin ini. Kalau kamu dari Madura ya berislam secara Madura. Tentu sholat dan sembahyang ritualnya tetap, tapi yang non ritual, yang ibadah kata muridku itu kan Cak Nun kan muridku itu. Ibadah mahdo ya, mahdo boleh dong. Gaya Jogja, gaya itu nikmat, jalan yang nikmat. Jangan tiba-tiba terus orang Jawa tapi ke Arab-Araban. Itu aku bukannya benci Arab, monggo. Sebenarnya identitas Lumajang ini apa? Kalau misalkan Mojokerto, sekarang wali kotanya itu teh siapa, Mas? Aku kenal teh. Pokoknya wali kota Mojokerto itu pagar-pagarnya dibangun Mojopahitan, arahnya ke situ. Aku nggak tahu nanti Lumajang, Lumajangisasi itu artinya apa nanti? Saya kira gitu. Dari segi arsitekturnya maksudnya. Ya, nanti kulinernya apa kan berhubungan itu, arsitektur, kuliner, ininya. Kalau misalkan di Jepara itu supporternya Laskar Kalinya mah, supporter bolanya. Aku nggak tahu kalau di Persatuan apa? Beduk Semeru. Ya itu sudah ada Beduk Semeru. Misalnya siapa tahu terkira oh ini kurang, ya udah. Tapi Semeru juga sesuatu. Misalnya diganti Laskar Ngambi atau Laskar apa? Nggak tahu. Karena identitas dimulai dari komunitas-komunitas itu. Sampai di Vespa. Ojo ngaku wong Lumajang karena bupatimu seneng Vespa. Bupatinya nggak mau ngasih. Aku mau rono, ya mung dikon numpak itu. Tak pikir dikon gomul. Vespa telur itu. Aku sesuk Vespaan karo Pak Bupati. Iya, sesuk aku Vespaan kalau ngopi. Oke, kalau mau dibuka sekarang silakan. Boleh, kita masih satu segmen ini ya. Kalau teman-teman ada yang sudah gatel ingin berpendapat atau ingin bertanya, atau tadi sudah dipantik Mbak Tejo tentang sejarahnya Lumajang. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari komunitas pemerhati sejarah atau teman-teman yang punya latar belakang dari disiplin ilmu sejarah. Boleh? Dari diskusi kita yang masih satu segmen ini, boleh ada yang angkat tangan, berpendapat atau bertanya atau mengkritisi, boleh? Yang mana? Angkat tangan, nggak usah ini, angkat tangan Mas. Ini tuh yang mana? Langsung angkat tangan yang merasa ingin bertanya. Teman-teman dari rekan-rekan panitia boleh dibantu untuk mikrofonnya. Disebutkan nama dan asal dari mana ya Mas ya? Status nggak usah. Langsung disampaikan pertanyaan atau informasi atau mengkritisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau NU biar waalaikum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, saya berasal dari Kelaka, saya juga mahasiswa STK ITB Lumajang. Saya juga anggota MII Arya Wiraraja. Kebetulan organisasi kami menggunakan nama Arya Wiraraja karena Arya Wiraraja merupakan tokoh yang membawa Lumajang, seperti itu. Dan yang kami ketahui, Arya Wiraraja itu berasal dari Sumeneb dan mendapatkan tanah di Lumajang itu. Coba sekarang aku interupsi, thank you informasinya.
Kamu ngomong soal Kanjuruhan deh, peristiwa Kanjuruhan, ngomong bebas terserah kamu. Kanjuruhan, coba sealini aja coba. Terkait Kanjuruhan saya sendiri kurang terlalu paham karena memang tidak Udah kayak Pak Mahfud MD kan. Ya, sudah. Aduh, saya agak grogi ini saya. Terkait dengan Kanjuruhan, saya tidak tahu, sudah koordinasi dengan Kapolri. Dan kebetulan juga saya sebenarnya keturunan Madura, makanya logat itu agak ngomong nek kalau Madura yo. Ini ngeten. Kowe ngomong sak kalimat aku wis ngerti nek kalau Madura. Bayangane sebetulnya saya ini orang Madura, ya wis ngerti aku. Ini Mbak, saya mau tanya gitu, apakah benar Arya Wiraraja itu? Coba nyanyi berkibarlah benderaku. Coba. Malu saya ini Mbak. Coba. Jadi grogi tambah grogi saya nantinya. Coba. Tidak Berkibar. berani kayaknya saya. Gini loh. Berkibarlah. Di seluruh rakyat Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Oke, sorry. Oke, jadi bagaimana Mbak pertanyaan saya? Jadi yang kami ketahui itu Lumajang yang awalnya Lamajang itu merupakan tanah yang diberikan kepada Arya Wiraraja seperti itu. Mungkin bisa sedikit cerita atau ada buktinya seperti itu. Nanti biar Gus Zainul yang menjawab itu, atau mungkin ditambahin Pak Bupati. Saya ngomong Pak Bupati biar nggak pulang-pulang gitu. Tapi nanti karena aku nggak ngerti. Tapi yang jelas itu PR nanti untuk Gus Zainul ya jawabannya. Mas Zainul Nggak nanti. Bahwa asal usul itu harus kamu ketahui supaya kamu tahu akan kemana, lewat mana. Akan kemananya udah jelas, adil dan makmur. Adil dan makmur itu jelas tujuan kita. Makanya saya selalu bilang, secara matematika Pancasila itu sebenarnya cuma 3, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Itu namanya dasar. Tujuannya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Caranya musyawarah mufakat. Masuk. Masuk mesti gitu. Nah, caranya ini yang kamu harus tahu dari mana. Tujuan kita udah jelas, adil dan makmur. Tapi caranya harus beda. Wong Lumajang caranya ya apa untuk adil makmur daerahnya? Apa dengan pasir Lumajang sangat dikenal, lebih terkenal dari Ariel Tatum gitu loh. Iya, sedikit di bawah Luna Maya gitu. Jadi urutan yang terkenal di Indonesia itu ya Luna Maya, Pasir Lumajang, Ariel Tatum. Wes, oke. Ada pertanyaan lagi? Itu saja Mbak. Maksudku pertanyaan dari orang lain. Yang lain mungkin ada yang mau tanya. Oh itu ada yang ke tangan. Ya, terima kasih Mas. Nanti jawabannya akan disampaikan oleh Mas Zainul ditambahi Pak Bupati soal sejarah Lumajang ya. Pertanyaan berikutnya, silakan. Kita khususkan dulu dengan tema segmen ini, dari mana mau kemana ya? Dari mana mau kemana dulu? Atau enggak? Pertanyaannya bukan tentang itu, Mas. Ada? Dari Dengan nama Allah atau di dalam Allah? Dengan nama Allah. Berarti harus ada ba, terus ada alif. Bi ismi. Alifnya di mana itu? Alifnya. Aku lebih sependapat di dalam Allah. Aku bertanya, di dalam Allah aku menyanyi. Ya terus. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Imanuddin dari Jember, mahasiswa Universitas Jember. Yang saya tanyakan perihal masa depan ada di belakang gitu dunia. Itu kan menurut tafsir saya sendiri, menurut pikiran saya sendiri, itu sejarah sebenarnya. Namun di sini kebenaran perihal sejarah itu juga perlu dipertanyakan. Dan karena kebenaran ataupun sejarah itu katanya kan dibuat ataupun ditetapkan sama orang yang menang atau orang yang berkuasa. Sedangkan kebenaran sendiri itu kan
kita nggak ada kebenaran-kebenaran yang absolut atau kebenaran hakiki sebelum itu memang dinyatakan atau disahkan, bahkan divalidasi oleh yang maha benar itu sendiri. Namun kita sebagai manusia, bahkan ketika menerjemahkan Al-Quran pun pakai akal manusia. Bagaimana caranya kita untuk tahu sebuah kebenaran itu adalah kebenaran, termasuk dalam hal sejarah ataupun untuk melihat masa depan, seperti itu. Terima kasih. Monggo. Aku kalau di Al-Quran, kalau yang sudah aku tahu artinya, dan karena aku bukan orang bahasa Arab, aku nggak ngerti artinya. Kalau di Al-Quran nggak aku sesali, ya udah aku sudah terlanjur tahu artinya. Tapi kalau yang aku belum tahu artinya, aku sengaja nggak ingin tahu artinya. Biarkan kalimat itu yang membentuk di siniku, dan itu yang kebenaran menurutku. Tapi saya nggak bisa ngomong, ada diskusi sama Pak Bupati hal yang personal. Karena itu saya nggak mau melakukan Al-Quran dengan lagu-lagu yang sudah ada. Karena aku berpegang pada dawuhnya Gus Gofur, putranya Gofur Maimun, putranya Mbah Maimun yang dokter itu. Katanya dulu pernah ada orang pakai gaya Mekah, ketika di Madinah gaya Hijaz itu, dia bertanya boleh nggak baca Al-Quran dengan gaya itu. Rasulullah bilang boleh. Berarti logikanya dengan logat Sunda juga boleh, dengan logat ini juga boleh, dengan logat itu juga boleh. Karena setiap lagu itu ada, misalkan surat terakhir Al-Baqarah di tanganku menjadi bukan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku merasa itu bukan aku gitu. Aku dengan suruh bumi gonjang kanjeng langit kelap ngelit, terus cincin Jawa cancane ora mau siji, Blitar kala jangga ing Sarengat dekat Blitar, baru kuping Singosari kala jangga. Melodi itu sudah di aku, sehingga aku bacakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itu artinya beda di sini. Aku nggak bisa ngomong. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw a'ta'na Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu aku, karena terjemahan itu pasti sudah tafsir gitu, tafsir orang. Biarkan Gusti Allah ngomong sendiri ke aku. Itu, nah sejarah aku nggak tahu mas. Nanti ada Pak Bupati, ada Gus di sesi akhir ini gitu, biar merangkum semuanya. Tapi sejarah memang ditulis oleh pemenang, iya. Pertanyaanku, Indonesia pemenang nggak waktu perang kemerdekaan? Pemenang. Kenapa sejarah tetap kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Itu versi penjajah, Cok. Yang benar kita dijajah Belanda itu 40 tahun. 310 tahun itu upaya Belanda untuk menjajah kita. Sisanya baru bisa masuk. Itu pun nggak semuanya. Bali baru takluk 1930-an. Aceh malah belum pernah. Tapi dari anak-anak kita dicekoi bahwa kita dijajah 350 tahun. Akibatnya kita jadi bangsa yang minder. Gimana nggak minder? Aku selalu sedih. Setiap ada orang asing pakai batik, kita yang bangga. Dasmu, mereka yang harus bangga. Mindset dong. Wah, batik kita sudah digunakan oleh Louis Sidang, pemain sepak bola. Wah, ini loh, mereka yang harus bangga, Cok. Tapi kita jadi minder. Aku berkali-kali ada artis Hollywood datang ke Borobudur, namanya Richard Gere. Tahu Richard Gere? Ada aktor ganteng banget datang ke Borobudur. Semua, wah, Borobudur dikunjungi artis Hollywood. Lu gimana sih?
Mestinya beruntunglah artis Hollywood karena dalam hidupnya sempat mengunjungi Borobudur, warisan terbesar dunia yang dalam 8 besar dunia. Indah. Padahal kita pemenang, katanya sejarah ditulis oleh pemenang. Aku nggak tahu sejarah Nambi, nanti kita bisa jelaskan. Next question. Ya. Nek iso wedok aku nggak begitu semangat jambung lanang ini, gitu loh.